Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba mengganti kompresor kulkas 2 pintu ya. Ini kompresornya juga hasil rekondisi yang tadinya macet. Kita pukul-pukul, kita cek, kita ganti oli, dan dites ternyata masih normal. Macetnya karena kehabisan oli saja, dan kita akan pasangkan di kompresor yang memang tadinya udah mati kompresornya nih. Kita akan melakukan penyambungan dulu. Kita pasang kaki-kakinya. Ini posisinya gelap ya, masalahnya malam sih, tempatnya juga kayak gini emang gelap, jadi kita cuma main baterai aja. Untuk kulkas ini dulunya udah bocor kondensornya, makanya kondensornya ini ditaruh di luar nih. Oke, untuk penyambungan kita ngikutin yang jalur aslinya aja ya, kita tinggal nyambung aja. Potong pipa sambung, cuma gitu aja untuk penyambungan. Dan sekarang kita nyambung pipa hisap ya. Hati-hati dalam menekuk ya, jangan sampai menekuk terlalu nekuk, nanti bisa gepeng ya. Kalau gepeng lubangnya udah nggak normal lagi. Jadi kita usahakan pakai ganjal kaleng kalau mau nekuk, jadi enggak terjadi penekukan yang ekstrim. Dan penyambungan selesai, tinggal ngelas saudara-saudara. Oke, kita melakukan pengelasan. Dan untuk pengelasan seperti biasa ya, kita pakai tebeng belakang sehingga diharapkan panas yang kita laskan itu bisa merata di media yang dilas, sehingga diharapkan bisa rata dan maksimal hasilnya. Kita pakai kaca ya untuk melihat hasil lasan yang di belakang. Kalau yang di depan kan kelihatan langsung sama mata, tapi kalau yang di belakang nggak bisa kelihatan, sehingga kita pakai kaca. Oke, dan hasilnya bagus. Kita las, kita kasih tebeng juga. Dah ya. Oke, selanjutnya kita mempersiapkan untuk pengisian ya. Dan sebelum pengisian kita memvakumkan dulu sistem kulkas dengan cara pakai mesin vakum, bukan pakai vakum body ya. Kalau vakum body nanti ada PD-nya tersendiri. Kalau pakai vakum, mesin vakum ini hasilnya lebih sempurna ya. Nah, itu kalau tanda-tanda putih kayak gitu, itu pertanda angin yang keluar dari kulkas ya. Jadi patokannya selain sampai 30 PSI di manifold, jadi si putihnya juga harus habis. Masalahnya kalau nggak habis, ada keluar putih terus, itu bisa dipastikan bahwa sistem kita itu bocor ya, nggak vakum. Kalau vakum habis itu biasanya asapnya. Oke, setelah sistem kita vakum dan mencapai min 30 PSI, baru kita
melakukan pengisian freon. Dan untuk pemakuman ini biasanya 2 kali ya. Jadi yang pertama kalau udah 30, udah min 30 matikan dulu. Itu maksudnya biar ada yang sisa-sisa yang lewat kapiler itu kesedot keluar. Setelah kira-kira mungkin 5 menit. Setelah kira-kira yang lewat pipa kapiler itu keluar, pipa yang kecil itu, kita lakukan vakuuman kedua. Sehingga diharapkan pemakuman itu sempurna ya, jadi keluar semua benar-benar vakum yang di dalamnya itu. Setelah dirasa cukup, kita tutup manifold dan matikan mesin. Selanjutnya kita cabut selang yang ke mesin dan dilanjutkan dengan pengisian freon. Dan untuk kali ini kita freonnya pakai LPG ya, jadi nggak usah khawatir dengan keamanan LPG. Ini udah terbukti, udah saya lakukan ini udah bertahun-tahun juga aman. Nah, sebelum dilakukan pengisian, kita buang dulu gas yang di dalam selang ini. Maksudnya tadinya kan selang ini pasti kosong nih, jadi dibuang dulu, dibuang dikit cus gitu. Jadi biar yang di dalam selang itu sisanya LPG ya, bukan angin. Begitu. Biar jelas kita gedein aja ininya, alat ininya ya, manifoldnya biar kelihatan. Dan kebetulan manifold kita ini agak-agak bocor, jadi kalau dibiarkan kayak gini tetap aja ini gas masuk ke dalam. Jadi udah nggak min lagi itu ya jarum. Dan selanjutnya kita buka aja sekalian si manifoldnya biar LPG-nya masuk ke dalam. Sampai di kira-kira di 50 PSI aja ya. Kalau udah stabil di 50 PSI, baru kita hidupkan kompresor. Dan jangan lupa tang ampere disediakan untuk mengontrol arus yang dikonsumsi oleh kulkas. Jadi bisa kelihatan ya kulkas itu normal apa enggak dengan dipasangnya tang ampere. Ternyata ada yang bau ketut. Kita colokkan kulkas dan nah, udah hidup mesin. Dan ampere untuk pengisian udah normal ya. Kita tunggu aja. Kalau udah diisi kayak gini biasanya ampere turun ya, ampere di manifold. Terus kita isi dikit-dikit aja biar stabil. Biasanya kalau pakai LPG saya menggunakan tekanan di 10 sampai 15. Untuk kulkas-kulkas kecil kita gunakan 10, dan untuk yang 2 pintu biasanya di antara 10 sampai 15 itulah.
Ya seringnya sih di 12,5. Dan kondensor pun udah mulai panas ya, kalau kita pegang udah mulai panas, itu menandakan sistem kita berjalan dengan normal. Sambil nunggu kita liatin jarum monipal ya, udah pas apa belum. Kalau udah kita tutup aja. Oke, kita tengok ke kulkasnya ya, apakah udah dingin. Nah, tapi biasanya kalau udah panas itu positif dingin, dan ternyata dingin saudara-saudara. Adem ayam ini. Oke, kalau udah begini dingin kayak gini, kita tutup aja yang namanya selang pengisian. Oke, dan tekanan udah normal ya, ampere juga normal. Kita tutup aja. Oh ya, untuk selang pengisian ini memang sengaja panjang ya. Jadi kalau panjang kayak gini kita nggak usah nyambung-nyambung, tinggal maksudnya nggak banyak nyambung. Jadi kalau udah beres potong itu nyampe pendek. Nanti kalau udah pendek sambung lagi sama yang panjang. Itu aja untuk kepraktisan kita dalam pemasangan. Tekanan masih 12,5. Tekanan 12,5 masih normal, stabil udah ya. Dan ampere pun 0,79. Ini cukup rendah ya untuk ukuran kulkas LG 2 pintu yang biasanya 1,2. Ini cuma 0,79. Ini karena kita menggunakan kompresor yang bukan asli LG juga ya, yang sub, kompresor sub, dan kita menggunakan kapasitor juga di kompresornya sehingga arusnya rendah, tapi tidak mengurangi, walaupun arus rendah tidak mengurangi performa dari mesinnya itu sendiri. Itu saya biasa dilakukan ya untuk kulkas-kulkas yang kita isi freon. Pas isi freon itu biasanya kita ditambahkan dengan kapasitor, harapannya listriknya lebih irit dan mesinnya lebih awet. Oke, untuk pembuntuan, oke, kita jepit dulu ya. Ini untuk jepitan ini biasanya saya ngejepit tiga jepitan ya. Maksudnya biar gas yang ada di ini dalam itu nggak keluar sebelum pengelasan. Masalahnya kalau gas keluar waktu pengelasan, jadi itu nggak rapat-rapat, yang kita tutup itu nggak rapat-rapat karena ada tekanan dari dalam. Kalau penutupan sampai 3 lekuk kayak gini biasanya aman ya. Biasanya aman, nggak ada gas yang keluar lagi. Dan selanjutnya kita melakukan pemotongan di atas tekukan yang pertama. Nggak usah panjang-panjang ya, yang penting cukup aja lah, paling sekitar setengah senti lah, setengah senti apa 1 senti. Kita putar-putar cutternya,
Kalau udah agak longgar, kencengin lagi, putar lagi. Kalau udah longgar, kencengin lagi, putar lagi, nyampe putus. Nah, setelah putus kayak gini, kita kasih lubangnya dilebarin dikit lah ya. Nggak usah lebar-lebar amat, yang penting kawat las bisa masuk. Nah, kayak gitu. Bisa masuk. Nah, jadi kita ngelas itu nggak cuma nutup lubang yang luar ya, tapi di dalamnya juga terisi dengan tembaga, jangan kawat lasnya itu, sehingga diharapkan emang nggak ada kebocoran bener. Masalahnya kalau saya dulu sih cuma ditutup luarnya aja, dan ternyata sering ada kejadian bocor. Makanya kalau sekarang walaupun yakin ini udah nggak ada yang keluar, tapi tetap untuk penutupan kayak gini, dalaman pipa ini diisi dengan kawat sehingga benar-benar nggak ada yang gas yang keluar ya. Jadi walaupun ini kita jepitan agak longgar, kalau penutupan di pipa agak panjang nyampe 1 cm, itu kemungkinan kecil bocornya ya. Jadi bisa tutup rapat lah ya, begitu. Dan setelah pakai metode kayak gini, saya nggak pernah lagi ya menemuin penutupan pipa yang bocor kayak dulu. Memang penutupan pipa kayak gini paten lah ya. Tuh bagus, kelilingnya juga bagus. Tuh sip. Oke, walaupun kita yakin udah nggak ada kebocoran, tapi tetap ya pengisian sabun itu pengecekan dengan sabun itu harus dilakukan. Dan hasilnya pun aman, saudara-saudara, nggak ada kebocoran. Dan ujung ini lasan kita ini ditekuk ya, diumpetin ya. Ini masalahnya biasanya jadi musuh ibu-ibu, sering kena sapu. Kalau kena sapu biasanya patah dan bocor, jadi kita amankan. Ini walaupun dari pabrik kadang-kadang ada yang teledor juga ya, banyak yang dihajar ibu-ibu. Jadi untuk kita ujung-ujung lasan itu diamankan aja ya, jangan sampai ketumbur sama sapu ibu-ibu. Oke, sekian aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.